kritik lagi terhadap pertumbuhan ekonomi salah satunya karena dolar kan. Dolar ini sebenarnya naik nggak naik itu kan soal itu cuman sementara, tidak signifikan. Kalau Bang Ferry menyebut akan 20.000, 20 itu Ferry siapa nih? Yang di podcast disebut tadi siapa? Oh, Prof Ferry Latui. Prof. Ya. Dia mengatakan ekonom handal itu. Bahwa akan prediksi dia. Kalau saya nggak bicara. Bahkan Prof Ferry itu memprediksi ya, itu kalau rupiah terus dibiarkan tanpa ada semacam shortcut dari pemerintah, itu kan bisa mencapai 20.000 hingga 25.000, kan ngeri-ngeri sedap juga ya kan analisanya. Dia kan berteori, tapi kan tidak berpraktek. Jepang aja homelessnya banyak, tidurnya di jalan-jalan. Amerika hidup, kita homeless masih tidur di masjid Pak. Anggap ya, masih ditampung sama masjid, ditampung sama keluarga, family. Nggak ada di Jakarta tidur di jalan-jalan. Nggak ada. Kita lebih baik pertumbuhannya daripada Amerika, Jepang. Itu kan pertumbuhan semu, kapitalisme semu. Berarti memang sudah ada bukti bahwa interaksi dan relasi kuasa antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu sudah sangat baik, sudah sangat koordinatif, nggak perlu lagi dikotori sehingga menjadi bias ketika bermunculan nih ya para relawan-relawan Gibran yang tidak mengerti kontekstual politiknya. Ya jadi ini apa? Perlu bahasa yang gini. Perlu pemurnian gerakan Prabowo Gibran ini, termasuk Gibran. Mungkin Gustin bisa formulasikan ajakan itu dalam closing statement. Jadi pemurnian itu seperti apa? Jadi istilahnya ada tajdid ya. Pemurnian itu adalah gerakan itu harus fokus kepada Prabowo Gibran 2 periode. Kalau dia bicara capres, itu sudah keluar konteks dan itu sesat. Apalagi mau membenturkan, oh ini Gibran ditinggal, siapa ditinggal? Anda ini mabuk sebagai relawan. Saya ini otokritik kepada relawan yang baru datang itu. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak Sulung Mulyono, kandang termol. Saya harus tetap begini supaya termol makin yakin bahwa ini adalah kandang termol. Termol makin solid dong ya. Jangan seperti partai sana namanya solid tapi nggak solid. Oke, saya akan membicarakan hari ini tentang kondisi ekonomi kita, khususnya bagaimana ekonomi itu bergerak mulai sekarang di daerah pedesaan. Jadi kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran yang akhirnya berdampak kepada kelas menengah atas, di mana kita melihat sekarang seolah-olah ya pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika dan penurunan indeks harga sabungan itu seolah-olah nih kata orang itu disengaja pemerintah. Apakah pemerintah sedang meniru gaya Tiongkok untuk membuat nilai produk-produk dalam negerinya bisa dengan banyak diorder oleh pihak luar karena rupiah lagi melemah atau seperti apa? Nah, saya bersama dengan tokoh UMKM ya yang selama ini bergelut bagaimana menggerakkan ekonomi UMKM, koperasi dan sektor-sektor informal di masyarakat. Saya sudah bersama relawan Prabowo Gibran ya, Safrin Budiman yang kita akrab memanggilnya dengan Gus Din. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi tapi kita nggak membahas politik, tapi mungkin ada irisannya nanti ke politik karena tempoh hari kita berdiskusi ya sekitar pekan lalu dan memang sempat bikin kontroversi Gus. Amin. Di mana Gus Din mengatakan janganlah kita berbicara Mas Gibran nyapres 2029 karena menurut Gus Din itu adalah sebuah wacana sesat lagi menyesatkan ya. Oke, kita biarkan aja itu menjadi diskursus politik di luar ya. Kita kan justru yang Gus sampaikan itu kan ada dasar argumennya. Nah, sekarang kita melihat peran dari Mas Gibran sendiri selaku wapres yang memang dari awal masa pemerintahnya Presiden Prabowo memang menugaskan wapres ini ya untuk
keliling Indonesia mengawasi pembangunan. Nah, ini kan sebenarnya terkait dengan bagaimana di desa-desa yang dikunjungi oleh Mas Wapres ya, itu benar-benar dimotivasi untuk bergerak dan berkembang. Nah, Gus, kalau kita jadikan peran Mas Wapres sebagai sebuah game changer ya, apakah Gus Din melihat ya peran Mas Gibran untuk benar-benar bisa memaksimalkan pertumbuhan ekonomi kita dari bawah, ya dari pertanian, dari desa ya, itu untuk mendongkrak apa yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo kemarin. Sekarang kan kita 5,6%. Akhir tahun ditargetkan menuju 5,8 sampai 6%. Nah, bisa Gus jabarkan dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat desa dan masyarakat kota. Silakan Gus Din. Oke, jadi saya membahas pertumbuhan ekonomi dulu. Nah, pertumbuhan ekonomi hari ini sudah cukup bagus. 2025 di kuartal terakhir itu 5,39. Prediksi saya kita akan keluar dari kutukan 5,55% ini akan menuju 6%. Kutukan pertumbuhan ekonomi 5% ya. Akhirnya sekarang tumbuh menjadi 5,61. Memang karena ada stimulisasi, ada cipta kondisi di lebaran, di akhir tahun, awal tahun, terus percepatan akselerasi proyek, program yang dikebut. Sehingga itu melahirkan pajak, domestik brutonya jalan terus, dan konsumsi masyarakat berkembang. Terkait program penugasan Prabowo Gibran, ini kan 8 program Astacita, salah satunya hilirisasi digital. Termasuk juga hilirisasi perekonomian, karena digital ini kan program ekonomi entrepreneur sebenarnya. Lebih kepada independen, bukan kepada industri yang besar sebenarnya. Tapi independen entrepreneur ini harus dikembangkan. Dalam teori pertumbuhan ekonomi, itu ada 4. Yang pertama, klasik, Adam Smith dan Ricardo. Dia secara umum biasa-biasa saja. Ada teori neoklasik, ada teori historis, ada teori modern. Saya bahas yang modern aja. Salah satu poin dari teori modern ini adalah meningkatkan entrepreneurship. Anak-anak muda, UMKM, seperti saya, 20 tahun sudah membahas namanya entrepreneurship, UMKM, kewirausahaan. 20 tahun ya? Iya. Dan hari ini kita akhirnya jadi pengusaha, buka restoran, buka kegiatan media, dan bergerak dalam hal advertising, digitalisasi, dan itu bagian dari proses yang kita sebut tadi pertumbuhan modern. Ya kalau pakai yang klasik, tumbuhnya hanya lihat konsumsi, jumlah penduduk, dan segala macamnya. Dalam bonus demografi anak muda Indonesia, kalau pakai teori pertumbuhan ekonomi modern, itu akan mempercepat. Dan ini kita momentum. Kalau enggak, ya kita begini-begini aja. Laya mutu walayah ya, sudah tidak bermutu, banyak makan biaya. Ya kan? Atau wujuduhu ka'adamihi. Adanya seperti tiada. Akhirnya anak mudanya jumut. Larinya ke hal-hal negatif. Kita tumbuhkan perekonomian ini, dan leadernya itu adalah Mas Gibran. Saya yakin dia turun ke bawah, memperkuat, dan Mas Gibran kan mewakili entrepreneur bisnis, entrepreneur digital. Memang kan dia kewenangannya hanya sebagai wakil, maka dia merangsang, mengkampanyekan lewat digitalisasi koperasi, harus ada digitalnya, harus ada anak mudanya. Dalam kampung nelayan harus ada digitalnya, harus ada anak mudanya, harus bangun pelatihan entrepreneurship-nya. Terus dia turun lagi kampanye apa? Misalnya program Astacita dalam hal kesehatan. Kesehatan itu perlu informasi, pemberantasan TBC, pemberantasan HIV/AIDS, pemberantasan polio, pemberantasan penyakit menular lainnya, atau hal-hal lain. Beliau bisa menggunakan digital sebagai informasi pencegahan, penanganan, bahkan rujukan-rujukan. Nanti kalau mau sakit, ini rumah sakitnya. Kan itu perlu informasi. Itu dalam sisi kesehatan. Dalam program UMKM, kalau mau ngambil bank, ini KUR apa? Itu kan perlu informasi. Perlu pelatihan
untuk digital, menulis media, pelatihan syuting, pelatihan pers, pelatihan apapun yang berhubungan. Karena independent bisnis ini di era teori pertumbuhan modern ini, kekuatan-kekuatan independen atau mandiri anak-anak muda dalam entrepreneur itu akan menentukan. Karena di teori historis itu disebutkan bahwa teori pertumbuhan historis, pertumbuhan itu lahir dari keluarga. Keluarga yang maju, lahirlah RT RW atau desa yang maju, lahirlah kecamatan yang maju, kecamatannya jadi bangsa yang maju. Artinya peran individu-individu di antara kita itu akan cepat tumbuh kalau sama-sama bergerak bersama. Nah, Mas Gibran itu menjadi tokoh, figur, anak muda yang saya lihat dia sudah turun kemana-mana. Tinggal nanti final thoughts-nya. Dia menggiring, memberi informasi, lapor Mas Gibran. Itu adalah sebuah stimulisasi sebagai perannya Wapres untuk membreakdown. Oh, ada masukan, langsung lempar ke Kementerian UMKM dan Koperasi. Oh, ada masukan masalah pertanian, langsung. Dia bisa melakukan sektor apa ya? Dia lintas counterpart lah. Lintas counterpart. Jadi dia bisa masuk ke departemen-departemen atau kementerian-kementerian yang langsung dia bisa inspeksi, dia bisa memberikan masukan. Kan Wapres, boleh-boleh aja. Ketika Wapres tidak punya kebijakan tanda tangan langsung, tapi dia bisa punya kebijakan memberikan masukan, saran, arahan. Dan dia bisa mewakili presiden bahwa ini loh, breakdown program kita, Astagita. Sejauh mana kontribusi Mas Wapres kita dalam melakukan supervisi pembangunan dan supervisi jalannya 8 program Astagitanya Presiden, Gus, untuk meningkatkan bergeraknya ya sektor di bawah ini dari pertanian, UMKM. Ya, memang Prabowo kan dari rejimnya ini kan karakternya adalah militer, kaku, terus ya masih terjadi sinkronisasi di tahun pertama. Mas Gibran mau maju takut salah, itu biasa. Tapi di tahun kedua saya lihat Mas Gibran udah landing. Udah mulai rileks ya? Rileks, jadi tidak ada beban psikologis. Dia datang ke Lampung hari ini, pagi, siang sudah di Sumatera, bagian mana lagi, Aceh misalnya. Besoknya pertemuan lagi di Banten atau Jakarta. Dia satu hari bisa 3 provinsi. Dan itu dia punya fasilitas untuk mengunjungi itu. Dan itu dibiayai negara miliaran, dan itu dia gunakan betul untuk melakukan apa ya, menyerap aspirasi, sehingga dia sebagai decision maker dalam hal arahan, pengawasan, kontrol, dan memberikan petunjuk kepada menteri-menteri dan wamen atau bahkan dirjen, dia bisa lintas sektoral sebenarnya. Oleh karena itu kita dorong. Saya sendiri sebagai relawan Prabowo Gibran Barisan Pembaharuan bersama teman-teman itu mengkampanyekan Mas Gibran sebagai ikon digitalisasi, hilirisasi digital, ikon entrepreneurship, ikon dari kemandirian ekonomi masyarakat bawah. Karena dia akan mewakili Pak Jokowi. Pak Jokowi kan basisnya paling banyak masyarakat bawah. Nah, kalau itu tidak digunakan karena dia udah didukung 58,5%, maka saya sekarang tidak terlalu berbicara capres. Saya lebih bicara program Astagita dan di breakdown dengan kegiatan-kegiatan koperasi, MBG, kampung nelayan, sekolah rakyat. Apapun lah yang menjadi akselerasi pembangunan ini, pemberantasan penyakit menular, penyakit seperti polio, HIV, AIDS, dan lain-lain. Itu kan penting. Kalau bangsa ini pengen maju, kesehatannya juga maju. Dan revitalisasi pendidikan kan itu sekarang dilakukan, sekolah-sekolah diperbaiki, bukan hanya mengandalkan dana BOS ya, madrasah, pondok pesantren itu sekarang ada perbaikan. Bagaimana mau maju kalau sekolahnya bocor-bocor? Tapi kan sekarang Pak Prabowo fokus ke sana. Bagaimana Gus Din bisa menjelaskan? Berarti kan sebenarnya di level pimpinan atas ini, antara presiden dan wakil presiden dan jajaran menterinya, bagaimana Astagita itu memang berhasil terlaksana di bawah. Peran Mas Gibran ini memang sangat dipentingkan oleh Presiden Prabowo. Tidak seperti tuduhan-tuduhan pihak oposisi anggap begitu, atau
mereka-mereka atau teman-teman kita yang memang tidak mendukung pemerintah ini? Ya, mereka kan orang yang boleh aja kritik, nggak apa-apa. Oh, pikiran lemah di sini nggak apa-apa, itu otokritik. Tapi Mas Gibran tunjukkan, kita relawan tunjukkan. Saya fokus saja satu, hilirisasi digital atau digitalisasi dari hulu ke hilir. Yaitu kita harus melakukan pelatihan-pelatihan, mulai dini, anak-anak SMP, SMA, sekolah rakyat juga dilatih digital. Terus ibu-ibu posyandu harus berbasis digital. Oh, koperasi harus berbasis digital. Terus kewirausahaan harus ada inkubasi bisnis berbasis digital. Serap misalnya, nggak usah banyak-banyak deh. 100 juta generasi muda dilatih inkubasi bisnis yang berbasis digital, e-commerce, berbasis manajemennya manajemen digital, kasirnya, apanya, penghitungan keuangannya. Jadi sangat excellent strategik dan saya yakin Mas Gibran bisa. Tinggal dia memanggil Komdigi, panggil Kominfo untuk menyuarakan program ini. Dia tinggal panggil koperasi ini background tolong serap lewat titip programnya di kamu ya. Kan Mas Gibran nggak bisa langsung, tapi dia memberikan arahan ke Mas Ferry sebagai Menteri Koperasi, kepada Menteri UKM Kang Maman, kepada Batanas pengentasan kemiskinan lewat Mas Jabu dan Saiful Gusipul untuk program-program hilirisasi digital itu. Sekarang menurut saya perlu Satgas percepatan hilirisasi digital yang nanti dalam rangka menciptakan inkubasi bisnis ini. Ketahuan itu nanti, parameternya ketahuan. Dibuat, oh untuk ini. Oh sudah nyampe mana? Oh sudah dilatih berapa? Kalau mengandaikan hal organik yang sifatnya anarkis dari masyarakat sendiri, itu lambat. Maka saya mendorong lewat kepemimpinan Mas Gibran, dan kita juga sudah dorong lewat tulisan-tulisan, lewat apapun lah. Masukan juga kepada Presiden dan Wakil Presiden dan Kementerian bahwa ayo kita kebut bersama, program ini bisa dilakukan. Bayangkan digitalisasi itu lewat entrepreneur dan inkubasi bisnis menciptakan kemandirian-kemandirian yang dari teorinya pertumbuhan ekonomi modern itu lompatannya satu orang yang sudah bisa membangun independent bisnis, dia bisa merekrut 5-3 karyawan. Bayangkan kalau ada warung kopi digital. Ownernya satu, tapi dia kan butuh tenaga kerja 2-3. Nah, yang dilatih ya ownernya. Inkubasi bisnis ini yang perlu dibangun, manajemen bisnis dari kawal terus. Dan saya sudah mengajukan program itu. Ada, kita punya warung kopi digital dan sudah jalan di Malang, di ini. Ya memang harus diperjuangkan, nggak memang karena kita kan walaupun pemerintah nggak langsung nyelonong aja, tetap surat, audiensi, lewat panggung-panggung menyuarakan. Tapi saya secara pribadi siap mau terlibat, andaikan terlibat di Satgas, saya siap. Saya punya konsep tentang inkubasi bisnis berbasis digital. Baik itu yang di pemerintahan maupun yang organik di masyarakat, sambil disinergikan dengan KUR untuk menyerap programnya Pak Purbaya. KUR berbasis digital, anak muda, inkubasi bisnis, pelayanan. Pemerintah kan fasilitator, mediator, konsolidator. Itu kalau digerakkan Pak, efeknya portofolionya domestik bruto masyarakatnya perputaran tinggi. Karena digital itu kan nggak kerasa. Saya transfer 2.500 masuk sudah ke Himbara. Transfer lagi 2.500 atau pakai QRIS. Berapa persen transaksinya? Kalau di antar bank 6.500. Atau dia artinya perputaran ekonominya ngerti di situ Pak. Lain pajaknya. Pajak ketika terjadi transaksi, beli kopi, beli ini, beli rokok, beli makanan. Terus bisa juga melatih, warung kopi digital itu melatih para pemuda-pemuda yang mau ke luar negeri. Itu kan ada subsidi 8 juta. Cukup dilatih, siap, digiring, masukkan ke Kementerian Tenaga Kerja bidang luar negeri. Udah, dia malah PT-PT itu yang menjadi agen-agen itu bisa
malah dapat untung. Oke. Ini kan di semester pertama ini di tahun 2026 kita bahas berhasil menembus pertumbuhan ekonomi 5,6%. Udah berhasil. Dan bahkan diperkirakan awal semester kedua nanti target pemerintah atau target presiden adalah mencapai 5,8% sebelum ditutup di akhir tahun 6%. Nah, dari bagaimana Gus Din menjelaskan tadi kiprah Mas Gibran dalam melakukan pengawasan ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan pelaku-pelaku bisnis di bawah ya, dan kemudian juga melihat program-program strategis nasional ya berjalan di bawah. Apakah Gus Din melihat memang ke depan ini ya Mas Gibran itu justru menjadi tulang punggung presiden ya di dalam mengawasi dan sekaligus menstimuli ya seluruh sel-sel ekonomi rakyat ini di bawah. Gimana pandangan Gus Din? Saran saya ke Presiden Prabowo, kasih kewenangan dikit lagi kepada Pak Mas Gibran untuk memimpin menjadi komando, nggak usah program mulu-mulu, entrepreneur bisnis berbasis digital. Gimana maksudnya? Kewenangan yang seperti apa yang dimaksudkan? Ya artinya dia bisa punya anggaran sendiri. Nanti ada satgasnya. Dia sebagai pelindungnya, di situ ada anggarannya. Sehingga jelas targetnya. Dia menjadi leadership dan support system terhadap program-program pemerintah. Kan setiap kegiatan kayak podcast ini kan ada support system. Gak mungkin Mas Budi cuma pakai laptop atau kamera berdua kita. Pasti keteteran. Tapi kalau ada institusinya, dibangun leadership dan support systemnya dan Mas Gibran. Saat ini Presiden belum memberikan itu? Fokusnya belum ke sana karena masih ada Danantara, masih ini. Jadi khusus bicara digital perlu digas di tahun kedua ini. Di tahun kedua Prabowo Gibran ini harus digas, terutama anak-anak muda. Karena ya pertumbuhan ekonomi modern tadi bicara, ya anak mudanya harus disiapkan berbasis digital, paham teknologi, paham IT, paham terhadap perkembangan digital. Harus disiapkan dong. Hulunya kan kadernya nih disiapkan, dicetak. Bisnis tapi yang digital, koperasi yang digital, nelayan yang digital, sekolah rakyat yang digital. Akupuntur misalnya, pelatihan supir, pelatihan apa harus berbasis digital. Dan semuanya bisa menggunakan multibahasa sehingga ketika ketemu ya bahasa Inggris lah sebagai serapan keilmuan, dan itu menjadi basis kalau nanti dikirim ke tenaga kerja juga. Kan ekspor tenaga kerja itu kan menghasilkan devisa. Dan itu potensinya gede. Bahkan negara sudah siap mensubsidi 8 juta kepada PT yang agent ini. Tapi belum maksimal. Belum maksimal. Makanya kita akan dorong itu. Misalnya konsep perumahan rakyat. Kurang lebih berapa? 10 juta misalnya. Selama 1 tahun. Sekarang masih berjalan 740.000 kurang lebih rumah subsidi. Nah, kenapa jalan ini lambat? Kan dievaluasi. Oh, anak-anak muda takut untuk kredit. Kasihlah kredit murah. Tapi dia disiapkan juga tenaga kerjanya. Karena kalau orang tua kan nggak mungkin dia kredit. Dia sudah punya uang sudah. Anak-anak muda ini ancaman, tantangan dan ancaman. Salah mengelola, dia jadi beban negara. Tapi kalau pintar mengelola, di era modern nih pertumbuhan, dia akan mempercepat akseleratif. Nah, di mana peran Mas Wapres di situ? Ya, dia memimpin hilirisasi, dia memiliki kewenangan dan sebenarnya sudah punya kewenangan, tapi harus ada peraturan presidennya lah bahwa dibentuk satgas. Ini saran doang ya. Kalau saya sebagai ahli politik atau ahli komunikasi atau ahli ekonomi, keilmuan saya merasa bahwa kekuatan entrepreneurship muda, gandeng HIPMI, gandeng KNPI, gandeng. Kenapa sekarang KNPI pecah belah? Karena nggak ada kerjaan. Karena selama ini mereka hanya cari proyek sana, cari ini, pekerjaan proposal. Coba mereka kasih tidak dirangkul ya. Ya, itu kan evaluasinya. Ya. Bahwa evaluasinya harus rangkul KNPI, OKP, mahasiswa, rangkul menjadi leader. Jadi dibikin TFT dulu, instruktur, training
for trainer ya kan. Jadi di training for trainer dilatih dulu trainernya, instrukturnya, baru nanti dilatih ke bawah. Baru dibuat inkubasi bisnis digitalnya ini. Oke. Dari nol. Sekarang gini Gus, kalau kita memang setuju atau sepakat bahwa memang kontribusi pertumbuhan ekonomi kita dari dulu, karakter Indonesia itu kan dari indeks harga konsumen dan kemudian dari daya beli masyarakat, ya kan? Kita hidup pertumbuhan ekonomi itu kan dari daya beli masyarakat. Nah, Mas Wapres kita punya pengalaman beberapa tahun, anggaplah 3 atau 4 tahun sebagai wali kota di Solo. Itu pun pada saat masa-masa COVID, artinya masa-masa susah, ya kan? Tetapi kita juga mencatat bahwa pada saat Mas Wapres ini menjadi wali kota, justru pertumbuhan ekonomi kota Solo justru melebihi pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 7%. Nah, ketika Mas Wapres sekarang diberikan semacam tugas oleh presiden ya untuk langsung melihat ke banyak daerah di seluruh Indonesia, apakah pengalaman-pengalaman Mas Wapres saat mengelola Solo itu kemudian ditularkan kepada pemerintah daerah yang dikunjungi dan kemudian mengevaluasi A, B, C, D, E sehingga sirkulasi kegiatan ekonomi di desa-desa yang dikunjungi itu kemudian mendapatkan semacam insentif dari Mas Wapres. Gusti melihatnya seperti apa? Ya jadi gini, kalau di sisi pengalaman kan Mas Gibran kan sudah sebut tadi di awal, udah bikin usaha, dia entrepreneurship, dia juga bisnis digitalnya ada. Nah teman kan nggak bisa kalau hanya itu dalam pikiran memikirkan Solo saja. Anggarannya kan mungkin kalau Solo 10M, 20M cukup untuk bicara digital. Ini kan bicara negara Pak, bicara Sabang sampai Merauke. Bukan, maksud saya berdasarkan pengalaman dia di Solo. Artinya pasti kan pengalaman yang baik itu kan bisa ditransformasikan ke tempat-tempat lain kan gitu. Mas Gibran provinsi lain. Pasti mampu. Mas Gibran pasti mampu. Tapi kasih dia kewenangan lebih progresif lagi, terutama dalam anggaran. Dan kita akan backup. Dan dia bikin satgas misalnya. Kan pertumbuhan ekonomi sudah dibuat. KUR misalnya diturunkan ke rakyat. Dan antara digerakkan. Dalam hilirisasi digital ini belum Komdigi belum. Ini kan saya objektif aja. Sudah ada upaya. Cuman fokusnya belum. Padahal ini bagian dari Astagita 8. Nah, oleh karena itu, ini saya kan bukan sebagai pengkritik, tapi mendorong. Kalau pengkritik kan lemah, tapi saya sudah melihat ada upaya. Mas Gibran turun itu kan membangun link kan, bangun jaringan, menyerap. Tapi kalau ingin cepat lagi pertumbuhan di bawah, bangun bisnis-bisnis yang berbasis digital, warung digital, warung Madura digital, warung Batak, warung Padang digital, semuanya berbasis digital dan sukses itu menyerap tenaga kerja. Dari hulu ke hilirnya, maksudnya dari penciptaan lapangan kerjanya, pelatihannya ini sudah melahirkan pekerja. Jadi tanpa adanya gugus tugas atau task force itu menurut Gustin peran Wapres di dalam mengawal proses sirkulasi ekonomi di daerah itu kurang maksimal. Ya bukan hanya mungkin ada sedikit kendala nanti. Ada kendala kewenangan ya kan, kendala kewenangan. Tapi dia bisa juga menggunakan kewenangannya sebagai arahan, mendorong, memberikan partisipasi, pengaruh, bisa. Dan kegagalan di kritik pertumbuhan itu kan dari 5,6 dari orang-orang pengkritik itu kan tidak merata karena pertumbuhan 5,7 di Jawa, Sumatera 5,9 kurang lebih. Lainnya itu ada yang bahkan minus 4, 3 gitu, kayak Papua apa. Kenapa belum rata? Ya memang pembangunan itu tidak bisa dalam konteks akan rata. Yang besar itu mendorong yang kecil, Pak. Surabaya misalnya pasti mendorong Madura untuk maju. Ada kota penyangganya, apa Sidoarjo, Gresik. Gresik maju nanti menyangga Mojokerto, Kertosono, Nganjuk, Jombang. Begitu nanti itu ketemu. Sekarang dibangun Batang. Batang sebagai kawasan industri baru. Maju, naik. Dibangun lagi di Temanggung misalnya, Tembakau.
Nanti ini yang desa-desa ini ketemu sama-sama maju dan perputarannya semakin bagus. Itu kalau di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Timur tadi. Kalau Jakarta jangan ditanya, Pak. Cikarang aja sudah modern banget. Bisnis, ada kawasan industri, ada kawasan hutan sosial, Teluk Jambe, dan udah maju masyarakatnya. Itu karena dorongan-dorongan tadi. Maka yang lebih hebat lagi malah Jakarta, di pertumbuhannya 5,9. Khusus DKI ya. Kenapa? Karena melihat teknologi. Kritik lagi terhadap pertumbuhan ekonomi salah satunya karena dolar kan. Dolar ini sebenarnya naik nggak naik itu kan soal itu cuman sementara, tidak signifikan. Kalau Bang Ferry menyebut akan 20.000, 20 itu Ferry siapa nih? Yang di podcast disebut tadi siapa? Oh. Prof. Ferry Latui. Prof. Ya. Dia mengatakan ekonom handal itu. Bahwa akan prediksi dia. Kalau saya nggak bicara. Bahkan Prof. Ferry itu memprediksi ya, itu kalau rupiah terus dibiarkan tanpa ada semacam shortcut dari pemerintah, itu kan bisa mencapai 20.000 hingga 25.000, kan ngeri-ngeri sedap juga ya kan analisanya. Dia kan berteori, tapi kan tidak berpraktek, Pak. Gitu. Teori itu harus dengan praktek, studi dan aksi. Jadi kalau teori aja orang ini. Ya kan? Makanya saya bilang, saya tadi berteori pertumbuhan ekonomi modern. Kalau nggak ada gerakannya ya sama aja. Maka kita ikut turun mengawal. Profesor Ferry mengatakan bahwa akan ada ancaman dolar naik dan segala macam. Kalau saya melihat itu sementara, Pak. Kita itu ada, saya sebut di voice saya, di voice suara sebar itu, bahwa pertumbuhan ekonomi itu akan muncul karena perputaran barang dan jasa. Perekonomian itu jalan. Dan itu tumbuh secara alami. Ini teorinya pertumbuhan ekonomi klasik. Adam Smith dan Ricardo. Tapi ada pertumbuhan-pertumbuhan lain yang neoklasik. Yaitu apa? Dari potensi penduduk. Ya kalau misalnya Papua penduduknya sedikit, ya nggak akan tumbuh. Karena ya lihatlah di desa kenapa penduduknya sedikit. Tapi maka dibangunlah perumahan, urbanisasi, transmigrasi, itu kan supaya pemerataan. Nggak ada yang sempurna, Pak, dalam pertumbuhan ekonomi. Coba sebutkan di mana yang sempurna. Jepang aja homelessnya banyak. Tidurnya di jalan-jalan. Amerika kita homeless masih tidur di masjid, Pak. Anggap ya, masih ditampung sama masjid, ditampung sama keluarga, family. Nggak ada di Jakarta tidur di jalan-jalan. Nggak ada. Kita lebih baik pertumbuhannya daripada Amerika, Jepang. Itu kan pertumbuhan semu, kapitalisme semu. Oleh sebab itu, masalah dolar ini juga Pak Purbaya menciptakan balancing. Dia sudah nyetok dolar, sudah nyetok emas. Yang kalau dia naik, ya dia bisa lakukan intervensi terhadap pasar. Dia punya kewenangan itu. Terus ada lagi masalah ketika dolar naik 18 misalnya. Kita berdasarkan di Jepang ya, di Cina, yuan ketika melemah itu dijadikan tantangan dan kelebihan. Sehingga produk-produk manufacturing produk yang olahan itu ditata dengan baik, dikelola yang baik sehingga dia bisa ekspor. Buruhnya jadi murah, kan otomatis $17 sama masuk dulu $16 pasti berbeda. Nah ini ada selisih, buruh akan lebih murah di Indonesia ini. Jadi Gus juga termasuk orang yang nggak terlalu mengkhawatirkan kalau rupiah ini terus melemah terhadap Amerika. Ya, dolar kita Amerika perkuat maksudnya. aja manufacturing kita. Tapi jawaban Presiden, orang desa nggak pegang dolar, itu gimana cara kita menafsirkan itu secara objektif sehingga nggak ada kegaduhan seperti apa, Gus? Ya nggak ada kegaduhan, itu kan gimmick. Pesan langsung, tapi saya terjemahkan. Kegaduhannya setidaknya di ruang sosial media. Ya, sosial media. Masyarakat memang tidak terpengaruh kok. Tapi saya mau menjelaskan lebih rigid bahwa maksudnya itu kita ini kalau dolar berpengaruh, kalau pangan kita itu melemah. Bantahan Pak Ferry mengatakan jagung kita impor, bullshit itu. Kita sudah swasembada jagung, Pak. Kita swasembada beras. Kita
kalaupun dolar, maaf, 50.000 kita masih makan, Pak. Paling beli tempe aja jadi mahal kali Hanya ya. tempe. Karena masih impor dari Amerika. Iya, kita masih punya alternatif. Apa? Kacang hijau dalam negeri. Kita punya saingan yang kedelai, apa itu? Biji-biji, ada porang, ada beras yang dari apa namanya? Beras dari Parigi Motong itu. Nah, itu. Kita masih punya pisang yang bisa jadi beras juga, bisa dirubah. Jadi apa ya? Nggak, Indonesia ini masih ada ubi-ubian. Nggak ada orang kelaparan di Indonesia ini. Coba cari kelaparan. Nggak ada. Berarti pernyataan presiden seperti itu ya nggak keliru dong? Nggak keliru. Kalaupun 20.000, nggak masalah kita bangun pabrik. Undang investor. Kan lebih murah biaya buruhnya. Daripada dia 16.000 kemarin. Jadi maka diperbaiki, ciptakan olahan. Burung walet jadi kosmetik, jadi ekspor. Tapi kita harus menahan ekspor barang-barang yang nggak jelas. Nikelnya harus sudah jadi. Minyak harus sudah dalam bentuk olahan, kosmetik, sabun, minyak goreng yang sudah dikemas, ada nilai tambahnya, multiplier efek ekonomi. Ya kan? Harus bisa dilipat gandakan. Ya dolar naik kita dapat cuan, Pak. Apa? Iran aja bisa nggak terpengaruh kok dengan dolar. Jadi kalau kita melihat cara antara presiden dan wakil presiden membagi tugas, sebenarnya anggaplah ini kan dikembangkan sebuah diskursus yang sifatnya menjadi kontroversi, ya kan? Orang desa kan nggak pegang dolar, ya wajar kalau di desa itu tenang-tenang aja. Ya memang faktanya memang mana ada atau jarang lah orang desa pegang dolar. Ya istilahnya gini lah, gitu. Prabowo fokus pada ekonomi makro, Gibran fokus pada ekonomi mikro. Nah, apakah maksud saya pertanyaannya adalah apakah menurut Gus Din Gibran sudah melakukan tugasnya dalam menjelaskan bahasa-bahasa presiden ya sehingga bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat? Ya pasti beliau sudah turun ke bawah dan menyampaikan itu ke masyarakat. Kan cuman dalam Mas Gibran pola komunikasinya kan lebih kepada pendekatan personal. Ngomong nggak terlalu menggebu-gebu, tapi dia langsung kepada decision maker. Dia panggil gubernur, dia panggil bupati, dia panggil Kapolres, Kodim untuk diskusi MBG. Jadi dia lebih lebih hati-hati untuk berbicara. Dia orangnya kan pendiam, lebih lebih taktis lah, saya bilang. Ya, dan kan karakter tipikal orang pemimpin beda-beda. Mungkin kalau saya nanti lebih meledak-ledak misalnya. Mungkin Bang Budi beda. Ya kan itu soal gaya kepemimpinan, tapi tujuannya sama. Artinya sejauh ini hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun pemerintah kita ini bekerja, Prabowo Gibran, sejauh ini pasangan ini sangat serasi ya dan akan sanggup mencapai janji-janji kampanyenya menurut Gus. Iya, kalau tidak kompak dan tidak berhasil, ya pasti pertumbuhannya flat. 5,11 ya 11 terus atau bahkan turun. Ini kan 5,11. Naik jadi 5,39, naik 5,61, naik. Ya tentu punya strategi-strategi. Ada alasan bilang, loh itu kan naiknya karena pas di Lebaran, pas MBG. Ya memang itu yang dirangsang. Agar terjadi perputaran, didorong momentum. Bentar lagi apa momentumnya? Bulan Juni, Juli. Anak kuliah, seragam, tekstil harus ditingkatkan. Ya kan? Ada lagi momentumnya, Idul Adha. Ya transaksi kurban apa kan itu duit perputaran. Ya itu momentum. Setiap 3 bulan ada momentum. Mungkin akhir tahun, nanti momentumnya Natalan, menjelang tahun baru, terjadi ini, banyak. Sekarang bulan Mei, banyak liburnya, UKM banyak makan, masyarakat kita kan suka makan. UKM jadi tumbuh dong, gara-gara banyak libur. Kan, tapi bukan berarti menyalahkan sesuatu. Segala sesuatu harus diambil manfaatnya. Dan Prabowo Gibran tumbuh 5,61%, itu prestasi berdua. Dan itu harus kita angkat jempol. Dan ini baru terjadi kurang lebih setelah 10 dekade ini. Ya artinya kalau kita lihat pola koordinasi antara pemerintahan sekarang dengan periodenya Pak Jokowi 2 periode dan juga periodenya Pak SBY 2 periode, memang ada suatu hal yang baru yang ternyata itu membawa hasil yang positif. Ya, kita melihat waktu di era Pak Jokowi 2 periode aja, ya tidak pernah tuh
kita melihat Pak JK ke daerah-daerah berkunjung, ya kan, begitu juga Pak Kiai Ma'ruf, ya kan, begitu juga pada saat Pak SBY bersama Pak Budiono. Kita nggak pernah tuh melihat Pak Budiono misalnya berkunjung ke daerah-daerah setiap hari, ya kan. Nah, justru di era Pak Prabowo lah, ya ini kan menarik, ya. Artinya ada diferensiasi di situ, di mana Pak Prabowo dengan segala kepercayaannya memberikan ruang yang sangat luas kepada Wapres, ya, untuk benar-benar keliling Indonesia, ya, untuk mengawasi pembangunan dan berdialog dengan para kepala daerah dan stakeholder yang ada di daerah dalam bagaimana ekonomi daerah bisa berkembang. Nah, itu poin apa yang Gus lihat di situ tentang kiprah seorang Mas Wapres yang banyak kemudian di underground. Dia kan ngomong selalu keberlanjutan. Melanjutkan programnya dari SBY ke Jokowi, ke Prabowo Gibran. Ya dia harus bisa buktikan. Oleh karena itu dia ingin memastikan seorang leader yang baik itu harus menjadi member dulu, anggota yang baik. Seorang member yang baik harus bisa memastikan dirinya hadir dalam rapat, hadir dalam kegiatan, hadir dalam ini. Nah, sebelum dia menjadi leader, dia harus jadi member baik dulu. Nah, Mas Gibran ini adalah member yang baik. Akhirnya naik level jadi leader. Habis itu dia harus memastikan member-member di jaringannya di bawah, infrastruktur pemerintahannya bisa berjalan sama dengan dia. Maka dia cek ke bawah, lapor ke Pak Prabowo yang ini lemah, ini. Kita kan pastilah mereka ada rapat kabinet, ada rapat bulanan, ada rapat koordinasi khusus, ada rapat taktis ketika ada bencana, ketika kan beliau turun pasti mendengar. Dan Mas Gibran ini enak sebenarnya. Ya perlu kita dorong lagi tadi itu. Pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat kalau menggunakan teori pertumbuhan modern, generasi mudanya dibekali hilirisasi digital, dibekali kewirausahaan yang berbasis digital, dibangun inkubasi bisnis, pemerintah menjadi fasilitator, mediator, konsolidator terhadap potensi masyarakat. Dan ini tantangan kita. Kalau tidak, malah kickback ke belakang, setback ke belakang. Dorong, ayo kita bersama-sama. Saya punya program juga, warung kopi digital, punya warung-warung kerakyatan. Saya sebagai ketua perhimpunan UKM selalu mendorong Pak Jokowi. Statement saya, ancaman resesi selalu ada. Ayo kita bangun ekonomi kerakyatan. Kita dorong terus. Alhamdulillah kan Pak Purbaya pro terhadap program, mendengar aspirasi kita. Sri Mulyani juga mendengar, cuman agak ragu-ragu. Dia nggak berani keluarkan duit besar, karena dia menjaga moneter kan. Kalau Pak Purbaya berani dia melawan para kolaborator asing, para neolib asing. Dia nggak peduli, nggak apa-apa. Bukan berarti dia tidak mau dolar naik terus, enggak ya. Tapi bahwa dia sudah menyiapkan kalau ada serangan di bidang moneter, itu saya sebut bukan krisis benar, bukan resesi, tapi fluktuasi, cuman naik turun itu cuman angka. Seperti kita main trading lah. Jangan dilihat ketika turun itu kita akan bangkrut. Coba kalau dia floating, dia ketika naik, yang penting dia tidak kena margin call, Pak. Iya. Sama ekonomi. Ternyata trader juga. Ya, kira-kira begitu ilmunya. Ini kan ilmu pertumbuhan, Pak. Betul, saya paham. Nah, berarti kita bisa menarik sebuah konklusi ya. Ternyata relasi kuasa antara presiden dan wakil presiden kita mampu menghasilkan sebuah prestasi. Setidaknya pertumbuhan ekonomi ya sudah meningkat dari 5,3 di awal pemerintahan sekarang menjadi 5,6. Itu kan artinya signifikan ya. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa Presiden Prabowo benar-benar percaya kepada Mas Wapres? Apakah karena posisi Mas Wapres tidak dianggap mengancam elektoralnya presiden? Karena kan Mas Wapres kita kan nggak berpartai manapun kan gitu loh. Jangankan ketua umum, anggota partai pun tidak melekat ke seorang Gibran Rakabuming saat ini. Yang pasti Mas Gibran itu sami'na wa ta'na kepada presiden. Masalah politik itu kan hanya mungkin ada relawan yang baru gabung ke Prabowo Gibran atau baru jadi relawan Jokowi setahun 2 tahun, atau dia baru bergabung ketika posisi Mas Wapres sudah naik. Ya menggebu-gebu, harus presiden capres dan segala macamnya.
itu mereka masih anak baru, belum paham politik yang sesungguhnya. Tapi sebenarnya kalau dia paham perjalanan waktu paling tidak dari 2018. Nah, kalau ada relawan-relawan Gibran yang bermunculan yang kemudian mendorong untuk Mas Gibran ini mencalonkan dari 2029, itu sebenarnya ancaman atau sebuah distorsi yang harus dibersihkan dari lingkungan Wapres. Bukan ancaman juga, itu dinamika. Tapi kita tidak perlu reaktif. Tapi kita harus ingatkan bahwa fokus kita adalah program kerja. Ngapain kita bicara capres-capres program kerja, pertumbuhan ekonomi, serapan tenaga kerja, hilirisasi belum terlaksana. Relawan-relawan itu harus kawal program ini. Apa ide Anda sebagai pendukung Pak Jokowi, pendukung Prabowo Gibran? Tunjukkan usaha apa, masuk di BGN, buka yayasan di kampung nelayan, terlibat, harus terlibat. Ya, pertanyaan saya kan tadi, memang keterlibatan Mas Gibran itu ya yang sudah melihatkan sebuah koordinasi yang baik dengan Presiden tidak menjadi sesuatu yang mengancam buat Presiden, karena memang Mas Gibran ya secara positioning sebagai politisi ya tidak perlu yang dikhawatirkan dalam hal elektoralnya, karena memang Mas Gibran tidak ketua umum partai ya kan, atau menjadi kader partai. Mungkin karena faktor itu. Nah, kalau misalnya gimana pandangan Gustin? Ternyata Mas Gibran ini ternyata adalah pengurus partai atau ketua partai. Apakah kemewahan yang diberikan oleh Presiden saat ini akan dicabut? Karena bisa menghambat elektoral Presiden nih kalau diberikan kewenangan dan kemewahan seperti ini, mengunjungi setiap daerah dengan begitu masifnya ya kan? Mas Gibran ini kan orang yang independen. Dia maju juga kan diminta Prabowo. Dan dia sudah tahu bahwa saya ini maju bukan karena partai, independen, dipercaya. Ya saya harus hormat sama Pak Prabowo, sami'na wa ata'na. Dan dia tidak berpartai. Sampai detik ini tidak masuk partai apapun. Pernah didorong jadi ketua Golkar, ketua PSI, beliau menolak. Oh, sudah menolak ya? Menolak. Dan dengan dia tidak kemana-mana dalam tanda kutip ada di mana-mana, itu sudah menunjukkan bahwa dia mendukung Pak Prabowo Gibran sampai akhir. Dan prediksi saya Prabowo Gibran itu 2 periode. Dan bahwa ada orang pendukung Prabowo sebagian nggak suka sama Gibran, alasan ini dan segala macamnya, itu karena nggak paham, nggak tuntas dalam ideologisasi Prabowo. Tapi secara umum kalau saya lihat dari podcastnya sampean ketika saya bicara mencalonkan Gibran itu sesat dan kita mendukung Prabowo Gibran 2 periode, saya hitung di surveinya itu paling masih lebih banyak, sekitar 70% mendukung pernyataan saya. Artinya dari situ aja sudah bisa kita ukur masyarakat itu sudah merasakan pembangunan ini. Ngapain diotak-atik lagi? Kita tingkatkan. Bolehlah pengkritik-pengkritik itu boleh. Kita jelaskan, kita adu. Teori-teori Anda kita buka. Yang pasti kalau Prabowo sudah melakukan hilirisasi ekonomi, dia ekspor misalnya rotan, karet, tapi dalam bentuk jadi. Dia ekspor briket dalam bentuk jadi. Dia ekspor, kita malah untung. Dolar 20.000 kita malah untung. Yang penting kan kita cuma makanan tempe. Tempe itu bukan makanan vital Indonesia, Pak. Hanya gorengan. Makanan vital itu jagung sama nasi. Roti pun itu bukan makanan kita. Ubi-ubian itu vital. Jadi tidak layak dan tidak pantas rasanya saat-saat ini ya, ketika ini situasinya masih bekerja keras ya kan. Iya. Tiba-tiba sudah ada muncul berbagai macam relawan Gibran. Itu naratif yang mendorong Gibran harus nyapres dan seterusnya. Nah ini kan kalau dibiarkan juga bisa kebablasan, Gus. Gimana itu? Ya bisa, memang harus diingatkan. Saya sebagai Gus itu kan orangnya Mas Wapres ya kan? Ya saya sering mengingatkan dengan Mas Regen, dengan teman-teman yang ada di PSI relawan kayak Mas Jepri, dengan teman-teman lah. Kita nggak usah wacana capres-capres lah. Kita dukung pemerintahan ini. Insya Allah Mas Gibran itu tetap dirangkul kok sama Pak Jokowi. Apa efeknya kalau ini dibiarkan? Dibiarkan kan akhirnya terjadi apa ya? Saling intip, saling cemburu nanti. Malah jadi konflik yang tidak bagus. Antara?
Anda Prabowo sama Oh, Mas Gibran. iya dong. Oh, Sementara mereka aja solid-solid aja kok. jadi itu justru akan kontraproduktif buat relasi kuasa yang sudah bagus ini ya kan? Iya, makanya saya bilang itu sesat. Kita fokus pembangunan aja. Kita dukung lah program Astacita. Ayo kita bicara ekonomi aja. Ayo yang belum kerja apa? Ayo kita bicara ciptakan lapangan kerja. Kita dorong program. Saya banyak mendorong orang teman-teman. Oh yang masalah BKN, ya kita perkenalkan BKN. Kalau orang masalah apapun lah di BUMN mau usaha apa, kan banyak di BUMN ini B2B. Ada mall, ada kafe, punyanya PT Pos, ada bisnis konstruksi, baja, apapun lah yang sifatnya pemerintah, jual beli tiket kayak kan bisa jadi agen tiket apapun lah itu bisa terlibat rakyat. Dan portofolio pembangunan BUMN yang 14.000 triliun Pak yang dikelola dan Hantara itu dengan asetnya dan uang cashnya itu uang fresh money-nya sekitar 1.000 triliun itu kalau diputer-puter Pak itu yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Sekarang mau diciptakan ternak berapa juta ternak, diciptakan lagi koperasi Agrinas lewat Agrinas. Kalau yang masalah ternak ayam lewat Berdikari ya, Food ID. Terus peningkatan pelayanan tol kalau di Jasa Marga. Kalau orang menyaman, sesuai orang transaksi tol itu, lihat tol aja perputaran. Siapa yang bilang Indonesia akan gelap itu? Para pembangkang-pembangkang itu siapa? Ferry Amsari, Profesor Ferry, siapapun lah. Indonesia lihat tuh, mobil-mobil ya. Saya lihat di jalan di Mampang, di Kuningan. Mobil mewah, Foxy, Densa ya, Alphard, Fortuner, Pajero, berjejer setiap hari. Jutaan mengelilingi Jabodetabek ini. Apa ancaman kok dikatakan Indonesia gelap itu? Indonesia itu terang Pak, 24 jam. Dan itu menunjukkan benar-benar ada pertumbuhan di situ ya kan? Dan di situ menyerap tenaga kerja. Nah, terakhir Gus, berarti memang sudah ada bukti bahwa interaksi dan relasi kuasa antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu sudah sangat baik, sudah sangat koordinatif, nggak perlu lagi dikotori sehingga menjadi bias ketika bermunculan nih ya para relawan-relawan Gibran yang tidak mengerti kontekstual politiknya. Ya jadi ini apa? Perlu bahasa yang gini, perlu pemurnian gerakan Prabowo Gibran ini, termasuk Gibran. Mungkin Gustin bisa formulasikan ajakannya itu dalam closing statement. Jadi pemurnian itu seperti apa? Jadi istilahnya ada tajdid ya. Pemurnian itu adalah gerakan itu harus fokus kepada Prabowo Gibran 2 periode. Kalau dia bicara capres, itu sudah keluar konteks dan itu sesat. Apalagi mau membenturkan, ini Gibran ditinggal, siapa ditinggal? Anda ini mabuk sebagai relawan. Saya ini otokritik kepada relawan yang baru datang itu. Anda ini mabuk. Gibran bisa keliling ke luar negeri, bisa ke dalam negeri, bisa hari ini di Papua. Itu kalau di stop sama kalau dianggap ancaman, di stop anggarannya sama presiden. Ini menyatu mereka, sudah berabrasi kalau dalam istilahnya ilmu tol itu, ilmu aspal dan batu itu telah terjadi abrasi yang menguat antara Prabowo Gibran itu, jadi saling menguatkan di bawah ini, dan pertumbuhan itu prestasi Pak. Kalau anak kita naik indeksnya prestasinya, IPK-nya kalau kuliah atau danemnya ya, itu kan kelihatan dari pertumbuhan. Tapi masalahnya kalau Gus Din bilang bahwa ini ada pemurnian, masalahnya kan ketua dan pembina dari relawan-relawan Gibran ini juga ada Gibran sendiri, artinya ada afirmasi juga dari Gibran. Nah ini gimana ini? Apa keselnya ada di mana itu Gus? Enggak, kalau petinggi-petinggi relawan Gibran masih Prabowo Gibran 2 periode. Bara JP, Solmed. Itu kan relawannya Pak Jokowi. Nah ini kan sekarang kan rame nih relawan Gibran bermunculan di mana-mana. Ya saya ingatkan, saya dengan Mas Regen sering mengingatkan, harus tetap kukuh Prabowo Gibran 2 periode. Jangan ada anasir-anasir lain. Jangan, ini bisa melemahkan dan mengganggu pertumbuhan ekonomi juga. Karena stabilitas politik akan mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kalau apalagi nih, nanti ada kelompok-kelompok oposisi kan setiap hari nyerang dengan alasan-alasan absurd, dengan alasan-alasan yang tidak jelas, dengan anasir-anasir yang diciptakan narasi. Mereka itu kan cuman tukang klaim aja. Oh ini akan $20.000, $22.000, bahkan mungkin $50.000 bahkan. Dasarnya apa? Oh rakyat ini di bawah enak kok. Pangan sudah bagus. Ya kalau dulu zaman kenaikan dolar yang berlebihan itu salah satunya karena daya beli masyarakat tidak ada. Krisis, barang-barang naik, pangan pun berpengaruh. Kalau sekarang beli nasi tetap 5.000, 4.000 dapat. Kalau di Solo itu 3.000 sudah sama. Saya di Madura itu Pak, makan 7.000 udah seperti di Jakarta. Di Jakarta 15.000 warteg. Sebenarnya itu keseimbangan sebenarnya. Memang gaji UMR contoh. Di Surabaya 3,9. Sumeneb Pamekasan cuma 2,6. Jakarta 5,1. Tapi kenapa mereka sama-sama makan nasinya sama? Karena di daerah itu menyesuaikan dengan pertumbuhan yang ada, pasarnya yang ada. Kalau di sini kan kayak terminal Jakarta ini, pasti mahal lah. Ya. Aqua berapa Berarti, ini? kesimpulannya ada pemurnian. Ya, Relawan- supaya relawan garis lurus, tegak lurus. Gibran. Prabowo Gibran 2 periode harus pemurnian. Diingatkan teman-teman, jangan ada lagi omongan Gibran capres. Dukung Prabowo Gibran. Dan itu 2 harus periode. tegas disampaikan. Tegas dong. Dukung pertumbuhan ekonomi 8%. Ini kan cita-citanya. Ngapain keluar dari konteks? Bagaimana Pak kalau nanti di ujung? Ya sudah di ujung nanti dipikirkanlah. Berarti sebenarnya itulah musuh dalam selimut kayaknya ya. Kalau memang ada relawan-relawan yang muncul dari Mas Gibran ini, ia mengedepankan Ya bisa Gibran saja. Nyapres. Kan saya bilang bisa saja mereka dibiayai kelompok tertentu. Oh. Bisa juga karena kebodohan, ketidaktahuan dalam. Aha. Ada juga karena menjilat ingin dapat kepentingan. Kan kita nggak tahu Pak. Tiga-tiganya ada itu ya? Ada. Kalau dia orang baik, dia memang Jokowi, ideologi Jokowi ya dia harus tegak lurus. Ideologinya juga Prabowo Gibran tegak lurus. Sami'na wa ta'na. Nggak ada menceng-menceng. Istilah syiratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Iya, karena kalau nggak lurus, pertumbuhan ini nggak akan baik. Serapan tenaga itu tidak yang berjalan. bisa mengontrol ya Mas Gibran sendiri kan, mereka mengatasnamakan sebagai relawan Gibran Ya, kan. tapi belum signifikan juga kok. Jadi terjadi wacana di podcast, di beberapa sosial media dan lain-lain ya, tapi tidak terlalu signifikan. Oleh karena itu, tapi tetap perlu diingatkan, takut membesar juga. Iya. Nah, kan nanti kasihan Pak Prabowo Gibrannya. Terakhir, harapan saya adalah kita kawal program-program ini. Yang lemah kita kritik. Kalau ada korupsi, tangkap. Nggak peduli siapapun, kawan sendiri. Iya. Jadi kayak kasus Nadiem, kalau memang terbukti tahanan dan penjara kan ya kan? Misalnya, Walaupun itu banyak misalnya relawan-relawan dari Prabowo menterinya Gibran. Pak Jokowi waktu itu ya kan? Misalnya banyak relawan-relawan Prabowo Gibran. Dilibatkan dari BUMN. Disuruh ngawasi. Jangan kendor. Ungkapkan. Kenapa? Kalau Anda menutupi berarti Anda membiarkan. Kan safe and sound nih antara direksi dan komisaris. Safe and sound, berjuang bersama, selamat bersama. Tumbuh bersama. Tapi kalau nggak ada safe-nya, ya harus dikontrol supaya terjadi pertumbuhan pendapatan. Jangan ada korupsi. GCG, good corporate governance. Supaya transparansi, akuntabel. Jadi relawan-relawan yang jadi komisaris itu harus menunjukkan wajah Prabowo. Keras, anti korupsi, bukan hanya keras. Kalau ada temuan, laporkan segera. Bukan hanya wajah penjilat ya. Oh iya dong. Karena ya, komisaris itu tanggung jawab besar Pak. Iya. Ada menteri-menteri juga, jangan hanya Prabowo itu diam saja. Dia harus punya program yang kita ingatkan kan. Wamen-wamen bekerja bukan hanya jangan hanya menikmati gaji, fasilitas enak. Tunjukkan kerja untuk pertumbuhan ekonomi ini. Bangun narasi opini yang bagus. Tapi kalau takut salah diam aja. Tapi kerja aja di bawah.
Kira-kira begitu. Dan saya yakinlah kekuatan oposisi ini itu bagian dari dinamika. Nggak apa-apa ngomong. Tapi kita jawab juga dengan baik. Kalau kita diam, ya berarti ada sesuatu. Jadi artinya saling merapikan ya. Iya. Artinya saling merapikan di internal Prabowo. Prabowo Gibran ini, jangan ada anasir-anasir yang mencoba justru yang memecah belah ini mungkin dari dalam sendiri, dari dalam Gibran sendiri, misalnya dengan rame diungkit-ungkit bahwa Gibran siap nyapres kan begitu. Itu yang harus dibersihkan. Begini, ada tambahan lagi. Dalam konteks pertumbuhan itu, Faisal Basri pernah ngomong, negara kita adalah negara yang cantik. Kita ini wanita yang cantik, gemoy, seksi. Maka banyak orang yang ingin menghisap sumber daya kita. Banyak orang, mereka kecewa sama Pak Prabowo. Nah, mereka menciptakan narasi, menciptakan sosial media, dibayar LSM, dan lain-lain. Para influencer dibayar untuk mengganggu pemerintahan ini, dijadikan bargaining. Kenapa? Karena banyak yang terganggu terhadap program-program Pak Prabowo. Berarti ya benar tadi yang seperti yang saya duga, Gus, hati-hati dengan penyusup dan musuh dalam selimut. Ya. Seolah-olah mendukung Gibran tapi justru membenturkan, ya kan gitu. Istilahnya kalau bahasanya Pak Faisal Basri, kita ini tidak mau dibikin kaya tapi tidak dibikin miskin. Kita ini pasar besar, Pak. Dolar naik, ekonomi kita anjlok, katakanlah sesuai apa yang dikatakan Pak Ferry. Yang rugi luar negeri juga. Iya. Mereka juga, pasarnya mati. Malah itu momentum UKM nggak usah datang ke Starbucks, nggak datang ke McD, makannya di warung-warung bawah aja. Itu tumbuh ekonomi. Justru produk-produk lokal yang kemudian yang kualitasnya bagus justru diborong oleh orang yang melihat, wah rupiah lagi murah nih, kita borong aja kan. Nggak ada masalah itu. Iya. Baik, terima kasih Bung Safruddin Budiman alias Gusdin. Kita berharap ya Gus ya, memang relasi kuasa yang sudah bagus antara presiden dipertahankan, dipertahankan, dan manakala ada anasir-anasir yang macam ingin membentur-benturkan, Mas Gibran sendiri juga harus bertindak dan bersikap supaya itu ditertibkan. Ya kan? Terima kasih Gusdin. Siap. Penonton Ruang Konsensus sudah jelas ya bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi hari-hari ini ya, kita ada di angka 5,6% di tengah ya. Ini kan orang bilang ada semacam anomali. Kita bertumbuh tetapi kurs rupiahnya ya kan anjlok. Indeks harga gabungan atau indeks kompositnya juga anjlok. Nah, justru disinilah adalah blessing in disguise-nya. Nah, sekali lagi jangan ganggu hubungan baik yang sudah terjadi antara presiden dan wakil presiden. Manakala ada kita mendengar bahwa misalnya hubungan ini retak lah dan seterusnya, itu yang pasti adalah adu domba. kita jangan terjebak di situ. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.